Halo, good morning, sahabat AHI. Hari ini kita akan membahas past continuous tense, bentuk lampau sedang. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas simple past tense yang menyatakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau. Hari ini kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang menyatakan sesuatu kegiatan atau pekerjaan atau peristiwa yang sedang dilakukan pada masa lampau. Nah, kita lihat polanya atau rumusnya. Setelah subjek itu harus diikuti dengan to be was atau were plus verb one plus in plus object. Nah, ketika dibuat kalimat pertanyaan, to be-nya dikedepankan, was atau were, subject plus verb one plus in plus object. Nah, kalimat negatifnya setelah subjek ikuti dengan to be was atau were plus not plus verb 1 in plus object. Nah, aturannya sama dengan simple past tense. Kalau subjeknya I, she, he atau it atau nama orang lebih dari nama orang satu atau tunggal, Mary for example, my father, my mother, atau nama binatang satu, bird, benda satu, book or pen, maka to be-nya gunakan was. Kalau subjeknya you, we atau they atau nama orang lebih dari satu, binatang lebih dari satu, gunakan were. Fungsinya ini ada tiga. Ya. Yang pertama menyatakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukan pada waktu spesifik. Ya. Waktunya spesifik di jam berapa di masa lampau. Kita lihat contohnya. My mother was cooking at 7 o'clock this morning. Jadi ibu saya sedang masak jam 7 tadi pagi atau pagi ini. Ya, waktunya sudah lewat tadi pagi dan sedang dilakukan pada spesifik waktu yaitu jam 7. Kemudian dibuat pertanyaan, tinggal kedepankan wasnya. Was my mother cooking at 7 o'clock this morning? Jawabannya kalau ya yes she was. Kalau no, no she was not or she wasn't. Negatifnya, my mother was not cooking at 7 o'clock this morning. Oke, itu fungsi pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi kedua. Fungsi kedua ini menyatakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukan pada masa lampau dan disela oleh kegiatan atau peristiwa lain di masa lampau. Jadi tenses ini harus fungsi kedua ini ada dua pekerjaan atau ada dua kegiatan, sehingga harus menggunakan dua tenses, gabungan dua tenses. Nah, pola gabungannya seperti apa? Kita lihat di pola pertama, yaitu pertama past continuous tense dulu, jadi rumus past continuous tense dulu, kemudian diikuti dengan when yang bermakna ketika. Nah, pasangannya dengan simple past tense. Ya, jadi ada dua tenses yang digunakan karena ada dua kejadian, past continuous tense, kemudian when, kemudian diikuti dengan simple past tense. Nah, past continuous tense ini yang menyatakan sesuatu yang sedang dilakukan, kemudian simple past tense-nya menyatakan peristiwa yang menyela kegiatan yang sedang dilakukan itu. Ya. Contohnya, I was reading book when my father came at 9 o'clock last night. Saya sedang membaca buku ketika ayah saya datang, kedua ya karena simple past tense, jam 9 kemarin malam. Jadi pada saat kemarin jam 9 saya sedang baca buku itu, ayah datang. Nah, kegiatan ayah datang atau peristiwa ayah datang itu adalah kegiatan yang menyela kegiatan yang sedang saya lakukan itu tadi. Ya. Oke. Kemudian pola yang kedua, kalau tadi when, kemudian simple past tense ada di belakang sebagai anak kalimat. Nah, ini induk kalimat past continuous tense-nya. Nah, sekarang anak kalimat yang dikedepankan. When dulu, simple past tense. Kemudian jangan lupa kalau di dalam tulisan dia ada koma, karena ini anak kalimat ya. Kemudian diikuti dengan tenses past continuous tense. Jadi kalimat yang tadi kalau diubah dari when ke belakang menjadi kalimat yang di depan, menjadi when my father came at 9 o'clock last night.
ketika ayah saya datang jam 9 kemarin malam, koma ya pada tulisan, I was reading a book. Saya sedang membaca buku. Jadi dua pola ini bisa digunakan. Boleh gunakan pola ini, boleh gunakan pola yang ini. Nah, yang jelas when ini menjadi salah satu ciri dari bentuk past continuous. Jadi ada dua kalimat yang digabungkan kemudian menggunakan when. Nah, ini menjadi salah satu dari ciri past continuous tense. Oke. Tapi tidak ingat ya, tidak semua kata kerja bisa digunakan untuk kegiatan menyela kegiatan lain. Misalkan kalau cook misalkan ya, memasak ya, itu tidak bisa masuk dalam kegiatan menyela. Misalkan kalian buat I was reading a book when my father cooked ya, cooked at 9 p.m. last night. Karena kegiatan memasak itu tidak bisa menyela kegiatan saya. Nanti kalau mau pakai kata kerja yang cook tadi itu pada fungsi ketiga ya. Jadi yang kegiatan menyela itu hanya beberapa kata kerja saja yang bisa digunakan. Contohnya come atau came verb 2-nya, arrive tiba atau arrived verb 2-nya, kemudian ring berbunyi. Jadi rang ya, the bell ring atau the bell rang. Kemudian memanggil atau menelpon, my mother called. Kemudian jatuh, fell atau fought. Jadi peristiwa yang betul-betul bisa membuat pekerjaan yang lain itu terganggu atau datang tiba-tiba, peristiwa yang tiba-tiba dilakukan. Oke, jadi tidak semua kata kerja bisa digunakan untuk pola yang ini, terutama untuk yang penyelanya ini ya. Kalau untuk yang past continuous boleh gunakan kata kerja apa saja. Oke, kita lanjut ke fungsi ketiga. Oke, sekarang kita lihat fungsi ketiga. Fungsi ketiga menyatakan dua pekerjaan atau dua kegiatan yang sedang dilakukan pada waktu bersamaan di masa lampau. Jadi kalau mau mengungkapkan dua kegiatan atau dua tindakan atau dua aktivitas yang sedang dilakukan pada waktu yang bersamaan di masa lampau, maka menggunakan rumus atau tenses past continuous tense. Nah, karena ada dua kegiatan, maka harus ada dua tenses. Nah, untuk fungsi ketiga ini karena sama-sama sedang dilakukan, maka dua-duanya menggunakan past continuous tense dengan penambahan konektor while yang artinya bisa bermakna pada saat atau ketika ya. Jadi gabungan past continuous tense, while dan past continuous tense. Kita lihat contohnya, my brother was studying English while my sister was watching TV at 9 o'clock last night. Adik saya atau adik laki-laki saya atau saudara adik saya sedang belajar bahasa Inggris sementara atau pada saat atau ketika my sister, adik perempuan saya, was watching, sedang nonton TV jam 9 kemarin malam. Jadi dua-duanya dikerjakan pada saat bersamaan. Bukan seperti fungsi yang kedua tadi ya. Kalau yang fungsi kedua kan satunya sedang dilakukan, tiba-tiba yang lain menyela. Bisa ada yang datang, bisa ada yang menelpon, ada yang tiba, ada yang jatuh, ada yang berbunyi dan sebagainya. Nah, kalau ini dua-duanya pekerjaan sedang dilakukan, sehingga menggunakan past continuous dan dua-duanya bisa menggunakan kata kerja yang mana saja ya. Nah, ketika menggunakan pola kedua, ini ada kalimat setelah while ya. While-nya kedepankan, while, kemudian past continuous tense, past continuous tense juga. Kita lihat contohnya dari kalimat tadi, while my sister was watching TV at 9 o'clock last night, pada saat atau ketika atau sementara adik saya yang perempuan sedang nonton TV jam 9 kemarin malam, my brother, adik laki-laki saya, was studying English, sedang belajar bahasa Inggris. Oke, paham ya? Jadi tadi kalau past continuous dia fungsinya ada 3. Yang pertama tadi menyatakan sesuatu yang sedang dilakukan pada waktu spesifik di jam berapa di masa lampau. Yang kedua, tadi menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan atau pekerjaan sedang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau dan disela oleh peristiwa lain atau kegiatan lain di masa lampau juga. Jadi ada 2 kegiatan, karena 2 kegiatan harus menggunakan 2 tenses nih, past continuous dengan simple past tense. Nah, di
diselingi atau dihubungkan dengan konektor atau kata penghubung when. Ya, jadi kalau menggunakan when depannya past continuous, when baru simple past tense, atau when dulu simple past tense, koma baru past continuous tense. Nah, yang fungsi ketiga dua-duanya pekerjaannya sedang dilakukan waktu bersamaan di masa lampau, sehingga karena ada dua kegiatan yang sedang dilakukan bersamaan, dua-duanya menggunakan past continuous tense dan diselingi dengan konektor atau kata penghubung while. Ya, while ini bisa bermakna pada saat atau sedangkan atau sementara, ya. Nah, while past continuous atau past continuous while past continuous. Oke, bisa dibedakan ya antara fungsi kedua dan fungsi ketiga. Yang sering agak beribet ini di fungsi kedua dengan fungsi ketiga. Karena fungsi kedua tidak semua kata kerja yang digunakan untuk penyela, untuk kata kerja penyela. Tapi kalau fungsi ketiga semua kata kerja boleh digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang dilakukan. Oke. Kita lihat nanti fungsi tesis berikutnya, yaitu past perfect tense dan past perfect continuous tense. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa atau mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan di subscribe, like dan share ke kawannya jika video ini bermanfaat. Thanks a lot. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.